ini betapa banyak informasi yang menyesatkan untuk para guru, pelajar, dan orang tua. Itulah mengapa channel ini dibuat sebagai sumber informasi pendidikan yang terkini, terpercaya, dan pastinya mencerdaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar adik-adik semua serta Bapak Ibu guru yang mungkin menyaksikan video ini. Di video kali ini kita akan bahas tentang soal numerasi yang langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai materi pembelajaran atau sebagai bahan latihan untuk adik-adik di rumah dalam menghadapi AKM, khususnya yang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, kita akan di sini disajikan oleh Kementerian Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Ini ada beberapa level soal. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, dan level 6. Untuk SD itu bermain soalnya itu berada di level 1, level 2, dan level 3. Nah, kalau level 4, 5, 6 ini untuk level SMP dan SMA. Nah, di video kali ini kita akan fokus pada level SD ya. Jadi ini untuk khusus adik-adik yang ada di SD. Kita mulai dari level 1 yang paling mudah dulu untuk soal numerasi ya. Kita fokus ke soal numerasi dulu. Kita coba langsung klik soalnya. Nah, di sini materi-materi yang ada dalam soal numerasi di asesmen kompetensi minimum itu ada representasi, urutan, operasi, dan seterusnya. Kita langsung saja mulai dari representasi terkait memahami bilangan cacah. Ya. Nah, seperti ini soalnya adik-adik ya. Jadi soalnya variatif, enak dipandang mata karena soalnya nanti muncul di komputer. Adik-adik mengerjakannya lewat komputer. Nah, soalnya yang seperti ini. Perhatikan gambar kartu-kartu berisi bilangan di bawah ini. Ada 5 kartu yang disajikan ya. Nah, pertanyaannya, Desi ingin mengambil beberapa kartu bilangan yang nilai angka satuannya lebih kecil dari 5. Nilai angka satuannya lebih kecil dari 5. Kartu-kartu apa saja yang diambil oleh Desi? Nah, tentu adik-adik perlu memahami konsep dari angka satuan itu. Nah, ketika ada 3 angka seperti ini, 107, 254, 321, dan seterusnya, maka berarti di sini berlaku konsep karena 3 angka berarti ratusan ya. Misalnya ini 254 berarti 200-nya itu adalah ratusan, 50-nya itu adalah puluhan, 4-nya itulah yang menjadi satuan. Dengan kata lain, konsep 3 angka seperti ini, angka satuan itu berada di paling belakang. Nah, Desi, persoalannya adalah Desi ingin mengambil yang lebih kecil daripada 5. Maka lebih kecil daripada 5 itu berarti 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang kita cari nih. Karena kita sudah mengetahui satuan itu ada di belakang, kita tinggal cari yang di bawah 5. Kita mulai dari lingkaran dulu ini, gambar lingkaran biru. 7 apakah di bawah 5? Oh tidak, maka 7 ini 107 tidak masuk. 254, 4-nya satuan, apakah di bawah 5? Ya benar sekali, maka yang merah ini masuk ya, 1 sudah 1. 371, apakah 1 ini di bawah 5? Ya benar sekali, maka yang 371 ini juga termasuk. Kita lanjut. 245, apakah 5? Oh tidak, karena dia sama dengan 5. Yang sementara yang mau diambil Desi adalah lebih kecil daripada 5. Sama dengan ini, 335, 5 juga satuannya sama dengan 5. Maka, jawabannya adalah 254 dan 371. Nah, mungkin adik-adik kok jawabannya ada 2. Nah, inilah menariknya soal asesmen kompetensi minimum. Kalau di soal-soal pilihan ganda biasanya jawabannya hanya ada 1. Nah, di AKM itu soalnya bisa ada soal namanya adik-adik pilihan ganda kompleks, di mana jawaban bisa lebih dari 1. Nah, maka gambar yang diambil Desi adalah merah dan ini ya, 371.
merah, dan yang gambar ini. Ini abu-abu atau ungu ini? Pastinya jajar genjang ya. Seperti itu. Trapesium dan jajar genjang. Di sini ada kunci jawabannya. Kita buktikan. Nah, betul. B dan C. Ini A, B, C, D, E. Maka benar adalah B dan C. Nah, jadi cara menjawabnya adik-adik nanti tinggal klik nih di sini. Jadi adik-adik bisa klik 2 kali. Klik 2 jawaban. Bisa jadi juga nanti ketika adik-adik misalnya memilih 3, bisa saja. Nah, kita hapus. Yang benar adalah 2 jawaban ya. Yang merah, trapesium, dan jajaran genjang. B dan C. Bilangan pada digit satuan ini kita baca keterangan jawabannya. Bilangan pada digit satuan di gambar trapesium merah adalah 4. Ya, yang ini ya, 4. Dan bilangan pada digit satuan di jajaran genjang ungu, ini gambar warna ungu, adalah 1. Nah, keduanya lebih kecil daripada 5. Nah, ini jawabannya adik-adik ya. Jadi ini adalah soal berbentuk pilihan ganda kompleks di mana jawaban bisa lebih daripada 1. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, di sini tentang memahami pecahan satuan sederhana 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/5. Kita coba buka. Nah, di sini soalnya. Wah, di sini ada kue, tampaknya enak sekali nih. Perhatikan kue coklat yang telah dipotong berikut. Nah, ini kue coklat sudah dipotong-potong. Potongan kue coklat tersebut digambarkan sebagai berikut. Nah, ini gambarannya kira-kira kue coklat setelah dipotong ya. Ini jadi adik-adik fokus ke sini nih. Yang Pak Guru ini kursornya di situ. Jangan ke sini, yang di kuenya nanti gagal fokus, nanti malah lapar nanti. Fokusnya ke sini. Ini adalah gambaran ketika sudah dipotong. Jika Andi mendapatkan 1/3 bagian dari kue yang telah dipotong, pilih yang menggambarkan kue Andi. Jadi Andi bagiannya 1/3. 1/3 dari semua kue ini. Nah, untuk menjawab soal seperti ini adik-adik sekalian, maka kita perlu mengetahui dulu berapa sih jumlah potongan semua kue. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita sudah mengetahui setelah kue dipotong-potong, maka terdapat 12 potongan kue. Nah, bagian dari Andi adalah 1/3. Nah, berapa potongan kue yang didapatkan oleh Andi? Nah, cara menjawabnya seperti ini. Kita bisa langsung menggunakan rumus sederhana. Caranya saya simulasikan ya. Simulasikan seperti ini. Nah, kita pakai pen saja. Size-nya kita perbesar. Nah, tadi Andi mendapatkan kue 1/3 ya. Jumlah kue itu ada 12. Nah, jadi ini kita kalikan saja. Nah, maka seperti ini sama dengan langsung saja 1 kali 12 maka 12 per 3. Ini kita pindah langsung ke sini. Ini kita kalikan. Ini 1 dikali 12 lalu 3-nya kita pindahkan langsung. Itu cara mudahnya. Nah, lalu langsung dibagi 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 itu hasilnya adalah 4. Ya, hasilnya adalah 4. 12 kue dibagi menjadi 3 bagian, maka hasilnya adalah 4. Nah, maka jawaban dari soal ini adalah Andi mendapat 4 bagian kue. Nah, kita tinggal mencari jawaban yang cocok nih. A. Kalau A jawabannya 1 kue, tentu bukan. B. 3 kue. Nah, C. 4 kue. Nah, ini kemungkinan jawabannya adalah C. D 1 2 3 4 5 6 8 apa? 9 kue. Berarti bukan. Maka jawabannya adalah C. Nah, 4 kue. Nah, soal ini berbentuk soal pilihan ganda yang pada umumnya yaitu hanya 1 jawaban saja.
Berbeda dengan soal yang sebelumnya, di mana bisa memilih dua jawaban. Kita lihat kunci jawabannya untuk memastikan, benar ya, C. 4 potong kue. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan mobil-mobil berikut. Nah, di sini ada banyak mobil. Ada yang merah, ada yang putih. Jika Budi ingin jumlah mobil merah menjadi 1/4, nah, Budi ingin jumlah mobil keseluruhan ini menjadi 1/4 mobil merah. Bagian dari mobil keseluruhan. Berapa mobil putih yang harus Budi warnai menjadi merah? Nah, ini juga belajar tentang konsep pecahan, ya, konsep pecahan. Sama caranya kayak tadi dengan soal kue. Pertama-tama kita harus tahu dulu berapa jumlah mobil yang ada. Kita hitung langsung. 1, 1, kita coba pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Berarti 12 mobil. Karena 2 baris, kita kalikan 2 saja. 12 kali 2 sama dengan 24 mobil. Bisa juga kalau adik-adik mau memastikan lagi, bisa hitung keseluruhan. Mulai dari sini sampai semuanya selesai. Kalau mau lebih praktis, langsung saja hitung ke sana. Baris pertama 12, langsung kalikan 2. Karena semuanya sama posisinya. Ya. Jadi total mobil adalah berapa tadi? 24. Budi ingin jumlah mobil merah jadi 1/4. Nah, kita harus tahu dulu 1/4 dari mobil ini berapa. 1/4 dari mobil ini berapa. Cara menghitungnya sama kayak tadi. Sama kayak tadi yang kue. Ini ya. Saya hapus dulu. 1/4 dikali jumlah mobil tadi berapa adik-adik? Betul, 24. 24 sama dengan, sama cara tadi, 1 dikali 24, ya langsung 24 dibagi 4-nya, kita pindahkan langsung. Sama dengan, 24 dibagi 4. Berapa hasilnya? Kalau kita hitung langsung, maka 24 dibagi 4 itu hasilnya adalah 6, ya. 24 hasilnya adalah 6. Adik-adik tentu sudah tahu cara melakukan pembagian, ya. Karena sudah diajarkan di sekolah. Di video ini Pak Guru tidak jelaskan lebih detail supaya kita fokus ke soal pecahan ini. 24 dibagi 4 itu adalah 6. Nah, jadi jawabannya adalah 6 nih. 6. Kita kembali ke soal. Maka 1/4 itu sama dengan 6. Kalau jika Budi ingin mobil merah itu ada 1/4 dari seluruh mobil ini, maka mobil merah itu harus berjumlah 6. Nah, pertanyaan di sini, berapa mobil putih yang harus Budi warnai menjadi merah? Nah, karena sudah ada mobil merah, ada berapa mobil merah di sini? 1, 2, 3, 4. Karena sudah ada 4, maka Budi harus mewarnai lagi mobil merah sejumlah, ya benar sekali, sejumlah 2. Supaya mobil merah menjadi 6. 1, 2, 3, 4. Budi harus mewarnai lagi 2. Misalnya ini diwarnai merah, 3, 5, dan 6. Nah, jadi jawabannya di sini kita ketik langsung 2. Nah, ini model soal yang baru lagi. Ini namanya soal uraian, ya, atau soal isian. Nah, soal isian di mana adik-adik untuk menjawabnya ini mengetik jawabannya entah misalnya 4, 5, atau dengan kata-kata misalnya 7 seperti ini. Nah, bisa menjawab langsung 2. Atau bisa juga seperti ini, 2. Jawabannya kita cek kunci jawaban. Nah, ya kan, benar. Jawabannya adalah 2. Saat penjelasannya adalah saat ini banyaknya mobil merah adalah 4 dari 24 mobil.
Agar banyaknya mobil menjadi seperempat bagian, maka banyaknya mobil merah yang harus diwarnai yaitu sejumlah 6/24. Sehingga butuh ditambahkan 2 buah lagi. Nah, jawabannya adalah 2. Seperti itu adik-adik cara menjawab di soal yang ini. Nah, kita lanjut ke soal, karena cuma ada 2 soal ya, tadi sudah kita lalui pecahan sederhana. Kita masuk ke soal yang mengenal garis bilangan dan mengetahui posisi bilangan caca pada garis bilangan. Kita coba buka soalnya. Nah, ini soalnya cukup mudah. Yang penting adik-adik sudah bisa mengetahui posisi bilangan, bisa mengetahui khususnya bilangan caca. Di sini garis berikut 7, 8, 9, di sini 0, 11, 12, 13. Pertanyaannya atau soalnya, bilangan yang tepat untuk diisi pada yang kosong ini adalah, nah kira-kira berapa nih isinya? Ya gampang sekali kan, adik-adik tinggal menghitung 7, 8, 9, maka di sini adalah, yes, that's right, benar sekali. Di sini kalian harus mengisi dengan 10, ya. Nah, mengisinya di sini ya. Di sini disediakan kolom khusus untuk mengisi, maka isi 10. Atau bisa juga dengan huruf, kalian ketik 10, ya. Nah, bisa juga seperti ini, 10. Nah, kita lihat kunci jawabannya. Nah, benar sekali, 10. Bilangan bulat setelah 11, setelah 9 dan sebelum 11 adalah 10. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini tentang ulangan harian. Nah, ini ada foto siswa sedang melakukan ulangan harian. Nah, tabel berikut menunjukkan nilai ulangan harian. Nah, ini adalah nilai ulangan harian dari 5 siswa. Tika 89, Wira 90, dan seterusnya. Nah, jika diminta berdiri berurutan nilai terbesar berada di depan, maka yang berdiri pada posisi, nah kita lihat nih. Berarti kita harus urutkan dulu 5 siswa ini sesuai dengan urutannya. Nomor paling depan itu yang paling tinggi. Cara menjawabnya seperti ini, mudah sekali adik-adik sekalian. Kita lihat dulu nih. Dari 5 siswa ini yang paling tinggi adalah siapa? 91. Oh, Andi ya. Maka posisinya Andi. Nah, yang paling depan kita berikan urut nomor 1 ya. Andi ya, sini ya. Maka Andi ini dia urutan nomor 1. Urutan kedua adalah 90 ya. Wira kita kasih urut 2. Urutan ketiga, Tika ya, 89. Kita kasih urut 3. Urutan keempat, 88 ya, Dian. Kita urut 4. Nah, yang paling belakang adalah Titin, 87. 5. Nah, seperti ini urutan yang paling depan adalah Andi, kemudian Wira, kemudian Tika, kemudian Dian, kemudian Titin. Nah, kita urutkan berdasarkan angka seperti ini ya. Nah, kita lihat soalnya kembali. Nah, urutan yang soal seperti ini namanya soal benar salah. Jadi adik-adik melihat pernyataan di sini atau kalimat di sini, kemudian adik-adik memilih ini benar atau salah. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat dulu pertama. Paling depan adalah Adi. Nah, kita lihat urutan yang kita buat tadi. Adi. Adi nomor 1. Ya, berarti dia berada paling depan tadi ya. Karena dia paling tinggi. Nah, berarti pernyataan ini benar. Paling depan adalah Adi. Maka kita pilih di sini benar. Lanjut. Paling belakang adalah Dian. Kita lihat tadi urutannya. Dian. Dia berada di urutan nomor 4. Berarti bukan paling belakang, karena urutan paling belakang adalah nomor 5, yaitu Titin. Nah, seperti itu. Maka jawabannya adalah salah. Ya. Lanjut. Tepat di depan Tika adalah Wira. Tepat di depan Tika adalah Wira. Kita lihat. Tika. Di depan Tika. Tika nomor berapa tadi? Nomor 3. Berarti
yang di depan Tika adalah nomor urut 2, ya kan? Karena yang paling tinggi adalah nomor 1, Andi, paling depan, Adi. Yang di belakangnya Adi adalah nomor 2, yaitu Wira. Di belakangnya Wira yang nomor 3, Tika. Di belakangnya Tika nomor 4, Dian, ya. Di belakangnya Dian nomor 5, Titin. Sementara pernyataannya di sini, tepat di depan Tika adalah Wira. Tika itu nomor 3, berarti di depan Tika nomor 2 ya, yaitu Wira. Maka pernyataannya benar ya. Jangan sampai adik-adik terkecoh, 3 di depannya itu 4, bukan, karena 4 ini adalah urutan yang di belakang ya. Maka salah. Maka yang benar adalah yang di depan Tika adalah Wira. Karena Tika nomor 3, berarti di depannya nomor 3 adalah nomor 2, ya kan? Nah, seperti itu. Maka pernyataan ini adalah benar. Nah, seperti ini menjawabnya. Ini adalah soal menentukan benar atau salah dari sebuah soal. Seperti itu. Oke, adik-adik, semoga ini bermanfaat. Ini untuk part 1, bagian 1. Kita akan lanjut di bagian kedua. Nanti kalian boleh cek linknya di deskripsi video ini. Kami akan cantumkan link untuk bagian kedua. Kita akan lanjut membahas soal-soal di numerasi ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.